Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Berita Arema FC akan terangkum dalam video ini, jadi saksikan sampai selesai agar mendapatkan semua informasi yang terkandung di dalamnya. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar Arema. Tinggal satu kesempatan lagi bagi Arema FC untuk bisa naik ke papan atas sebelum pekan ke-30 berlangsung. Satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan Madura United pada pekan ke-28 tunda yang akan dihelat pada besok dari Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kick off mulai pukul 19:00 waktu Indonesia bagian Barat. Pasalnya saat ini Arema FC masih terdampar di klasemen papan tengah dengan raihan poin sebanyak 42 dari hasil 28 kali pertandingan, dan baru besok akan memasuki pertandingan ke-29 pada pekan ke-28 tunda versus Madura United. Jika Arema bisa mendapatkan 3 poin dalam laga yang dihelat di Pulau Bali tersebut, maka Arema FC berhak pada klasemen papan atas, yaitu berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan total raihan poin 45. Hal itu cukup sebagai modal di pekan ke-30 kala big match melawan Persebaya Surabaya masih di stadion yang sama, yaitu Kapten Iwayan Dipta dari Gianyar, Bali. Kesempatan itu juga akan dijadikan momentum tersendiri bagi Arema FC. Jika berhasil menang melawan Persebaya, maka semakin kokoh posisi di klasemen sementara berada di papan atas. Namun hal itu kita harus melihat lagi dari realita yang ada. Arema FC kemarin tumbang pada pekan ke-29, yaitu kala harus tumbang di markas Persita Tangerang dengan skor 3-2. Ini sudah cukup menjadi pukulan telak bagi tim Singoedan, mengingat tidak ada kontribusi yang lebih di lapangan tengah ketika Arkan Fikri ditarik keluar. Yang intinya Arema FC saat ini membutuhkan posisi playmaker yang benar-benar bisa mengatur ritme pertandingan. Tentu saja harus diimbangi dengan lini belakang yang kokoh dan lini serang yang tajam jika ingin mempertahankan posisi di papan atas dan terus menambahkan poin di setiap pertandingannya. Arema berambisi untuk bisa ke level Asia. Tentu saja hal itu harus diimbangi dengan finish di posisi setidaknya 3 besar saat selesai pada pekan ke-34 nanti yang akan dihelat pada tanggal 24 Mei 2025. Sekaligus menjadi penutupan Liga 1 musim kompetisi 2024-2025. Tentu saja hal ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh penggawa Arema FC untuk bisa meraih hal itu. Namun alih-alih dengan keadaan yang saat ini, justru sang playmaker asli dari Arema FC yaitu William Marsilio tidak dianggap ada dan selalu ditinggal di Malang. Entah permusuhan seperti apa yang sedang terjadi di antara 3 kubu, yaitu pemain, pelatih, dan manajemen, sehingga hal ini tidak kunjung selesai. Entah mengapa kelihatan seperti tidak meyakinkan bahwa William Marsilio sebagai salah satu motor penggerak permainan Arema FC dalam gelaran
menyabet Piala Presiden 2024 lalu. Seolah-olah jasanya tak dianggap oleh pelatih baru, dan seolah-olah Arema FC sudah sekuat itu sehingga bisa meninggalkan pemain yang berjasa dan memiliki skill yang di atas rata-rata, justru ditinggal di Kota Malang untuk melakukan latihan individu. Ini sungguh sangat disayangkan mengingat peluang menang Arema FC hanya 50% pada pekan ke-28 tunda dan 30 nanti kala Arema FC bertemu dua klub asal Jawa Timur yaitu Madura United dan Persebaya Surabaya. Dalam dua pertandingan itu, kesempatan menang Arema FC hanya separuh, yaitu 50%. Mengingat kita harus realistis terhadap penyataan yang ada. Sekelas Madura United yang bisa lolos pada zona Asia di musim ini dan masih menyisakan satu kali lagi babak untuk memastikan langkahnya di zona Asia. Dan tentu saja Persebaya Surabaya yang tidak mungkin mengalah begitu saja dengan Arema FC dalam perebutan poin di pekan ke-30 nanti, menjadikan hal ini semakin buram. Jika saja Arema FC dalam dua laga yang akan dihelat dalam jangka waktu dekat ini tidak mendapatkan poin sama sekali, maka akan benar-benar terlempar ke zona papan tengah dan akan kesulitan lagi naik pada pekan-pekan selanjutnya, yaitu pekan ke-31 sampai pekan ke-34. Tentu saja hal ini didorong oleh mentalitas pemain yang sudah drop. Jika 3 laga beruntun mengalami kekalahan, itu sudah terdengar pasti. Maka dari itu, melalui video ini kemungkinan akan juga menyampaikan aspirasi dari teman-teman dari bawah bahwa setidaknya William Marsilio harus hadir di sisa laga yang ada, setidaknya 4 laga, yaitu di pekan ke-31 sampai pekan ke-34, sehingga ia bisa berkontribusi untuk membantu permainan Arema FC dari lini tengah, karena duetnya dengan Arkan Fikri dianggap menjadi yang terbaik di Arema FC musim ini. Namun keputusan tetap di tangan Zi Gomez dan manajemen. Jika ia diparkir sampai akhir musim, dapat dipastikan 100% maka ia akan hengkang pada akhir musim nanti karena merasa tidak dihargai, dan tentu saja ini mendapatkan keuntungan lebih bagi manajemen karena akan menjual dia dengan harga mahal. Bisnis adalah bisnis. Arema FC tidak akan bisa berubah menjadi prestasi selama yang dipikirkan hanya bisnis. Memang tidak dipungkiri bahwa semuanya membutuhkan finansial untuk memutar apapun itu yang ada di dalam suatu klub. Namun tentu saja klub harus bisa menghargai pemainnya dan setidaknya bisa menyeimbangkan antara prestasi dan finansial yang ada. Itulah contoh klub besar, dan Arema FC harus mencontoh itu agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Thank you for watching. Silahkan tulis atensi kalian di kolom komentar.